ya. Sehingga pada masa itu banyak ulama yang berbeda pandangan tentang hal ini itu disiksa, ya. Banyak, bahkan salah satunya adalah Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, ya, salah satu imam mazhab terbesar. Sampai beliau ditahan tuh 28 bulan, ya, 2 tahun lebih, karena beliau tidak mau mengakui akidah ini, ya, beliau tidak mau mengakui. Nah, sekarang kita membahas tentang al-qada wal qadar sebagai satu kesatuan istilah. Ya, pekan lalu sudah kita mulai. Jadi sedikit mungkin harus saya sampaikan kembali supaya nyambung, ya. Saya review kembali bahwa pembahasan tentang al-qada wal qadar sebagai satu kesatuan istilah, sebagai istilah yang tidak terpisahkan, itu tidak pernah ada pada masa-masa kenabian, tidak pernah ada pada masa-masa para sahabat. Jadi baru ada pada abad kedua Hijriah kurang lebih, ya, awal abad kedua Hijriah, ya, akhir abad pertama memasuki awal abad kedua Hijriah, barulah persoalan tentang al-qada wal qadar ini menjadi pembahasan di tengah-tengah kaum muslimin seiring dengan semakin meluasnya penaklukan wilayah-wilayah yang kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, pada masa-masa itu umat Islam memang menghadapi banyak tantangan, ya, dalam persoalan akidah, karena dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan mereka, kemudian semakin beragamnya bahasa mereka, ya, kemudian juga tentu ada ketidakridhoan dari mereka-mereka yang beragama selain Islam tentunya, ya. Maka di sini yang disoroti adalah pada saat itu orang-orang Nasrani yang menggunakan ilmu filsafat, ya. Jadi para ahli filsafat pada masa itu juga berupaya untuk menyerang pemikiran-pemikiran umat Islam, ya, sehingga terjadi banyak perdebatan, banyak terjadi perbedaan pendapat tentang banyak persoalan keimanan. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa umat Islam pada saat itu terjebak pada satu pembahasan terkait dengan amal perbuatan manusia. Ya, ketika mereka berdebat tentang amal perbuatan manusia, itu umat Islam terjebak di dalam membahas tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang di luar jangkauan akal manusia, ya. Itu adalah persoalan keimanan, bahwa Allah itu maha adil, bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu maha tahu, dan seterusnya. Itu adalah persoalan keimanan. Nah, di dalam membahas tentang amal perbuatan manusia ini, topik pembahasan mereka adalah tentang apakah perbuatan manusia itu seluruhnya adalah merupakan ciptaan dari manusia itu sendiri, apakah itu adalah merupakan seluruhnya kehendak dari manusia sendiri tanpa ada peranan Allah di situ, tanpa ada iradah Allah, ya, tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan manusia itu seluruhnya adalah atas keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini umat Islam terpecah pendapat mereka dalam minimal ada 3 golongan besar nanti yang akan kita bahas. Golongan pertama sudah kita bahas pekan lalu, yaitu apa yang disebut dengan golongan Mu'tazilah, ya, atau disebut juga Qadariyah. Sebenarnya antara Qadariyah dengan Mu'tazilah ini sebenarnya ada dua kelompok yang berbeda, tapi mereka memiliki secara hampir keseluruhannya memiliki persamaan, ya, sehingga pembahasan tentang Qadariyah dan Mu'tazilah di kitab ini disatukan, ya. Jadi inti pemahaman mereka tentang amal perbuatan manusia, Qadariyah dan Mu'tazilah ini berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia itu adalah dilakukan oleh manusia itu sendiri berdasarkan kehendak mereka.
berdasarkan keinginan-keinginan mereka sendiri. Ya, maka wajar kalau kemudian manusia akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, jadi di sini seolah-olah mereka ini meninggikan sifat adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia yang berbuat, ya manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Gitu ya. Mereka lupa bahwa ada di dalam perbuatan manusia itu ada wilayah di mana manusia tidak bisa memilih. Betul kan, Pak? Ya kan? Tadi pagi itu saya lihat ada berita di TV One, Pak. Ya, di Cipularang itu ada kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 mobil. Itu kalau bisa memilih mereka tidak mau terjadi kecelakaan itu, Pak. Tidak mau remnya blong. Ya kan? Ya kalau ditanya pasti yang pertama kali yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu yang kemungkinan adalah terjadi karena rem yang blong itu pasti dia, menurut saya sudah berusaha Pak Polisi untuk mengarahkan mobil saya ini ke tempat yang aman. Saya berusaha ngerem ini tapi tidak bisa, gimana? Ya, itu artinya apa? Ada di dalam wilayah perbuatan manusia itu manusia tidak bisa memilih. Tapi Mu'tazilah ini berpandangan bahwa seluruh perbuatan manusia itu adalah atas kehendak dari manusia itu sendiri. Atas istilahnya ciptaan manusia itu sendiri, ya, sehingga mereka satu kesalahan fatal yang terjadi dalam kelompok ini adalah mereka meniadakan kudrohnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kudroh itu kekuasaan Allah. Mereka meniadakan irodahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Irodah itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mengimani takdir, dengan kata lain seperti itu. Meskipun awalnya mereka berada di dalam semangat untuk meninggikan sifat maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan juga mereka dalam rangka membela akidah Islam ketika berdebat dengan orang-orang kaum filsafat, ya. Nah, itu inti dari kaum Mu'tazilah, Pak. Jadi yang kita bahas ini terkait dengan al-qada wal qadar itu kita intinya dasar pembahasannya adalah tentang amal perbuatan manusia, Pak. Ya, Mu'tazilah berpendapat bahwa amal perbuatan manusia semuanya adalah atas kehendak manusia. Manusia bebas melakukan apapun, manusia bebas, dan mereka tidak ada wilayah dalam perbuatan mereka itu di mana mereka tidak bisa memilih. Semua adalah tanggung jawabnya manusia. Ya, seolah-olah meninggikan sifat maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi mereka meniadakan kudroh dan irodahnya. Mereka meniadakan peranan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itu inti akidah Mu'tazilah. Di samping itu ada beberapa akidah yang lain yang bertentangan dengan akidah Islam, ya, seperti misalnya saya katakan di pekan lalu bahwa Mu'tazilah itu mengimani ada satu tempat di akhirat itu yang merupakan al-manzilah baina manzilataini. Ya, ada satu tempat yang merupakan daerah di antara dua tempat, yaitu antara surga dan neraka. Yaitu tempatnya orang-orang beriman yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Ya, jadi mereka mengimani itu, Pak. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa pendiri Mu'tazilah ini kan awalnya adalah Wasil bin Atha yang merupakan murid dari Hasan al-Basri. Ketika dia bertanya kepada Hasan al-Basri tentang di mana posisi orang-orang beriman yang melakukan perbuatan dosa besar, ya, dia tidak sepakat dengan apa yang menjadi jawaban dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri hafizahullah, ya, beliau adalah seorang ulama besar pada masa tabi'in. Beliau menjawab berdasarkan dalil bahwa orang-orang beriman yang melakukan perbuatan dosa besar, mereka tetap masuk surga. Tetapi sebelum masuk surga memang ada pembalasan atas perbuatan mereka di dunia. Ya, sehingga ada kelompok orang-orang di surga nanti yang disebut dengan jahannamiyun. Ya, orang-orang yang diambil dari neraka kemudian dimasukkan ke surga. Ya, di antaranya adalah berdasarkan dalil di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi. Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak mengampuni orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mensyarikatkan, ya, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan kemudian ayat itu dilanjutkan, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa selain itu limayyasya, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi Wasil bin Atha nggak sepakat dengan jawaban ini. Ya, dia mengatakan bahwa orang beriman yang melakukan perbuatan dosa besar itu tidak bisa dikatakan
kafir dan tidak bisa dikatakan beriman juga, sehingga dia akan ada di suatu tempat yang disebut dengan al-manzilah baina manzilataini, satu tempat di antara dua tempat. Ya, ini berdasarkan akal dia, ya, yaitu satu tempat yang disebut dengan neraka, yang azabnya adalah paling ringan di situ. Itu pendapat dari Wasil bin Attab. Kemudian mereka juga punya akidah di mana Al-Quran itu dikatakan sebagai makhluk, ya. Jadi dengan alasan bahwa segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Ya, ini pendapat dari Mu'tazilah. Ya, padahal kalau kita kan mengimani bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga pada masa itu banyak ulama yang berbeda pandangan tentang hal ini itu disiksa. Ya, banyak, bahkan salah satunya adalah Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, ya, salah satu imam mazhab terbesar. Sampai beliau ditahan tuh 28 bulan, ya, 2 tahun lebih. Karena beliau tidak mau mengakui akidah ini. Ya, beliau tidak mau mengakui bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ya, sehingga ketika beliau ditanya, ya, dan ketika beliau diminta untuk mengakui bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, ya. Karena kemudian banyak ulama yang dengan terpaksa karena disiksa, karena dizalimi, mereka terpaksa mengakui bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Sementara Imam Ahmad, ya, atau Imam Hambali ini beliau tidak mau mengakui itu. Ya, dan ketika kemudian ditanya, kenapa engkau tidak mengakui bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk? Ya, sementara engkau harus disiksa, engkau harus ditahan. Beliau mengatakan bahwa di belakangku itu ada orang-orang yang menunggu pendapatku tentang hal ini. Ya, ada ribuan orang yang menunggu pendapatku tentang hal ini. Ya, apakah benar Al-Qur'an itu adalah makhluk? Ya, beliau tidak mau mengatakan itu. Ya, beliau tetap mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Ahmad bin Hambal. Dan masih ada beberapa prinsip-prinsip akidah Mu'tazilah ini yang bertentangan, yang berbeda, ya, dengan kita. Di antaranya adalah mereka juga berkeyakinan bahwa nanti manusia di akhirat tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam beberapa ayat, ya, dalam beberapa hadis kan disebutkan bahwa insya Allah, ya, kita nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari bagaimana, ya, bagaimananya kondisi kita melihatnya dan seterusnya, itu nanti urusan Allah. Tapi bahwa kita nanti akan bisa melihat Allah di surga itu akidah yang harus kita yakini insya Allah. Ya. Tapi kaum Mu'tazilah tidak sepakat, ya, dengan pendapat itu atau dengan akidah itu. Ya, masih ada beberapa prinsip-prinsip akidah mereka yang bertentangan dengan kita. Di antaranya amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Ya, mereka berpendapat bahwa dalam rangka meluruskan seorang penguasa muslim yang zalim itu boleh melakukan tindakan menurunkan dengan paksa. Ya, nah, ini kan berbahaya, Pak. Ya. Tujuannya baik, ya, untuk meluruskan, untuk membela. Sementara kalau dalam pandangan kita, orang muslim yang zalim itu, katakanlah meskipun dia penguasa, ya, kalau kita tidak punya kekuasaan, ya tidak bisa dipaksa kan, untuk turun kan. Ya harus didakwahi, dinasehati, dan itu pahalanya luar biasa, Pak. Mendakwahi penguasa itu pahalanya luar biasa. Ya, jadi Nabi itu pernah mengatakan Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Jadi penghulunya para syuhada itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, jadi seutama-utamanya orang yang syahid di jalan Allah itu Hamzah bin Abdul Muthalib yang gugur di perang Uhud. Ya kan? Kemudian beliau melanjutkan dengan satu kalimat, wa rajulun qala imamun jair, dan seorang laki-laki yang berkata, dalam redaksi yang lain koma. Ya, kalau koma itu berdiri, kalau qala itu berkata, Pak. Dalam redaksi yang lain dikatakan wa rajulun qama inda sultanin jair, dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan seorang penguasa yang zalim, seorang penguasa yang menyimpang. Ya, wa amarohu, kemudian laki-laki itu menasehati, ya, berkata kepada penguasa yang zalim ini, ya, wa nahahu, dan melarang untuk melanjutkan kezalimannya, wa qatalahu, dan penguasa itu kemudian membunuh laki-laki itu. Jadi Nabi itu mensejajarkan orang yang terbunuh ketika dia menasehati penguasa,
itu sejajar dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, tapi tidak ada di dalam akidah kita bahwa seorang yang zalim itu harus diturunkan paksa, tidak. Nah, ini adalah keimanan atau akidah yang dimiliki oleh orang-orang Mu'tazilah. Dalam rangka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, boleh menurunkan seorang penguasa yang zalim.